Terima kasih Bapak Ibu. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Imron. Saya juga tidak asing dengan lingkungan Klaten karena saya kuliah juga di Jogja. Jadi kalau saya seringnya main ke daerah Ponggok sih. Baru kami Umbul Manten juga itu. Nah, kalau yang di Umbul Ponggok, Umbul Berintik ini kami baru. Oke, yang pertama mungkin saya sedikit bercerita, nanti datanya bisa saya share, itu bisa buat juga untuk tim evaluasi dari tim. Di sini ada tim medianya, Pak. Kalau boleh tahu hadir mboten? Hadir. Mboten hadir nggih. Mboten hadir. Oh nggih. Enggak apa-apa, nanti bisa disampaikan mawon ke PDF. Yang satunya. Nah, nggih. Ini kalau tadi Mas Derajat, nah kalau kami manggilnya Mas Derajat meskipun sepuh dan beliau juga bapak saya. Saya dulu S1 juga mahasiswanya beliau ini Pak. Jadi saya alumni dan S2-nya di sini. Nah ini kalau tadi bilang riset itu sesuatu yang jelimet, saya nanti akan sedikit menjelaskan beberapa aplikasi yang bisa jenengan pakai untuk analisis bagaimana sebenarnya sentimen atau pandangan orang terkait dengan objek wisata, usaha, maupun desa kita. Itu bisa. Nah, ini saya masukkan keyword Umbul Berintik dari bulan Juni, tanggal 28 Juni 2024 sampai 28 Juli 2024, sekitar 30 hari. Dan hasilnya bisa ke bawah. Terdapat fluktuasi dan memang tidak konsisten. Kalau konsisten biasanya lurus seperti ini kemudian naik gitu ya. Kalau ini datanya memang terlihat tidak konsisten dan ini cukup cukup mengkhawatirkan karena tadi seperti kata Mas Derajat bahwasanya objek wisata yang bagus ya informasinya yang sustainable atau yang keberlanjutan. Nah ini masih kurang. Jadi mungkin nanti bisa dibuat semacam model postingan itu setiap minggu itu minimal 2 kali agar algoritma dari sosial medianya itu bisa dibacain. Nanti monggo bisa kami sampaikan datanya. Nah caranya gampang, bisa dibuka Google saja di Google. Nah nggih, Google, Mozilla, Google Chrome. Nah dibuka Google saja, ketik brand 24. Nah itu. Monggo. Nah di sini ini Bapak Ibu tinggal ngikuti saja. Ini bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Inggris. Nanti sign up yang free, Mbak Nat. Nah ini nanti bisa masukkan email. Kemudian setelah kita masukkan email, nah ini pakai yang akun satunya kayaknya. Logout mawon, login, okay. Bukan pakai yang anu aja, login yang Rosidi, ya, okay. Yang itu mawon, okay. 17 Mei 1953. Waduh, nanti verifikasi 2 langkah barang. Mohon maaf ya, Pak Ibu. Ini juga bagian dari keamanan. Jadi nanti akun-akun sosial media di dalam Instagram maupun akun resminya desa itu perlu untuk verifikasi 2 langkah nggih. Karena ini untuk memudahkan kita ketika nanti akun ini dibajak. Jadi selama nomor kita tidak berubah itu tidak akan bisa dibajak. Seperti itu. Nanti kan ada keterangan buat akun verifikasi 2 langkah itu perlu. Nah, itu Jadi perlu untuk kami buatkan itu. Nggak bisa ya nanti. Coba login with Google. Yang satunya mungkin. Oke, yang itu. Oke, coba.
Nah ini apa? Kita biasanya ketika menggunakan ini nanti tinggal masukkan user keyword, itu bisa langsung keluar analisis yang kita butuhkan seperti itu. Tetap tidak bisa nanti. Create one new aja nanti. Create one. Nah ini kita praktek buat dari awal saja nggih Bu, biar nanti ndak bingung. Nah ini itu yang pakai yang email yang tadi Eurocity. Nah itu, nggih. Pakai yang password itu. Password itu nanti. Ada. Nah sudah simpan. Sip. Nggak bisa ya? Jaringan nih. Kita ada di bawah sudah. This user mail lainnya. tujuh Purnamasari gmail.com. Letter. Ada huruf besarnya. Ini untuk buat passwordnya harus ada huruf besar kecilnya nggih, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kita masuk ke halaman pertamanya tuh biasanya seperti ini. Nah, ini enter keyword. Misalnya apa? Umbul terapi gitu ya. Kita coba ya. Satu-satunya katanya di Indonesia kita ya umbul terapi ya, umbul berintik ya. Nanti yang muncul umbul berintik enggak ya? Nah, kita coba umbul terapi, langsung next. Satu keyword saja. Language kita pakai bahasa Indonesia. Ada bahasa banyak, jangan pakai bahasa Korea ya, Pak Ibu. Bahaya ini nanti. Meskipun anak muda sekarang suka Korea. Kemudian nanti kita tunggu, dia sedang mengenerate, dia nanti mengambil basis data. Nah, ini namanya riset big data, Bapak Ibu. Mengambil basis data dari Google, dari Instagram, dari sosial media, Twitter dan lain-lain. Kita tunggu sekitar 2-3 menit, nanti keluar hasilnya. Sorry, no mention much your keyword. Nah, bayangkan, artinya seluruh basis data di platform digital itu umbul terapi itu belum terbaca. Nah, ini datanya. Tapi kalau kita coba yang tadi project tambah project. Nah, situ kita pakai misalnya umbul berintik, itu masih muncul yang seperti hasil yang pertama saya pakai tadi. Umbul berintik. Berintik. Print ya, berintik ya. Berintik. Nah, oke, sip. Coba. Ini yang disebut Mas Derajat tadi, posisi kita di mana? Yaitu artinya brand umbul terapi ini masih belum kuat gitu ya. Bahkan tidak pernah dibicarakan. Nah, ini kalau sudah kayak gini biasanya akan keluar hasilnya. Nah, hasilnya tadi kurang lebih mungkin hampir sama dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi riset tidak ya sesimpel kita bikin pendahuluan macam-macam, enggak nggih Bu nggih. Nah, ini keluar. Correlate your created. Nah, ini keluar kan hasilnya. Nah, ini bisa keluar prosentasenya. Ini kita kuat di mana? Kita bisa klik ini sentimen negatif, positif dan lain-lain. Itu untuk yang. Jadi ketika ini sudah keluar, kita kuat di mana? Coba turun ke bawah. Nah, ini media apa yang sering membicarakan kita? Nah, ini ada akun-akun jejakpiknik.com, umbul berintik adalah salah satu objek. Berarti beberapa media terkait dengan wisata itu sudah menotis ya keberadaan umbul berintik ini. Hanya saja mungkin sosial media kita di Instagram dan juga Twitter itu masih sangat kurang sekali. Ya, itu yang mungkin perlu masukannya di situ. Nanti bisa dilihat kita negatifnya di mana, positifnya di mana. Ini perlu untuk kita evaluasi bareng-bareng gitu ya. Jadi setelah kita kelihatan ternyata sentimen negatifnya hampir tidak ada, tapi kita di posisi netral. Ini agak berbahaya juga. Sekali misalnya ini, mohon maaf kata Pak Mas Derajat tadi itu viral negatif, umbul berintik dibuat tempat mesum misalnya. Nah, itu langsung karena sentimen positif kita hampir kurang gitu, seperti itu. Gitu itu untuk yang analisis ini. Nah, tadi Bapak Tatak tadi membuka dengan pantun. Salah satu cara untuk membuat kita itu viral secara berkelanjutan itu kita punya tagline yang mudah untuk dipahami oleh masyarakat ya. Contohnya umbul terapi, umbul berintik, umbul apa itu tadi kita bisa breakdown dengan pendekatan
yang disebut dengan copywriting. Nah, ketika copywritingnya bagus, kita masuk ke dulu Mbak Nat, ke sosial medianya dulu tadi. Ada gambar mbak-mbak cantik tadi itu loh. Kok saya senang sekali melihatnya itu. Nah, ini. Ini kan sebenarnya bagus ya. Pengambilan gambarnya sudah oke, paparannya juga visualnya oke, komposisi gambarnya ini kalau Mas Derajat, Mas Bambang ini saya rasa sudah tidak ada masalah dengan gambarnya. Hanya saja captionnya, Bapak Ibu, caption atau kalimatnya ini masih sangat umum sekali ya. Ini kan kayak kalau kita lihat ini kayak semacam mengajak orang untuk menikmati romansa di Umbul Berintik gitu ya. Misalnya captionnya diubah menjadi sehat asik dulu baru kamu gitu. Itu kan menarik ya aslinya. Nah, hal-hal semacam itu yang perlu gitu. Nah, ini untuk hashtag ya, nanti bisa jadi masukan juga. Hashtag itu kalau sebanyak ini akan dianggap Instagram sebagai spam. Artinya postingan yang tidak jelas gitu. Jadi sangat sulit dengan hashtag sebanyak ini untuk masuk explore. Jadi ketika kita tidak masuk explore, kita akan susah untuk dinotis orang. Jadi hashtag ini kalau bisa dalam satu postingan tidak lebih dari 5 yang benar-benar menggambarkan situasi yang ada di Umbul Berintik. Itu kalau dari konsep algoritma Instagram seperti itu. Nah itu tadi perlu ini dirubah captionnya, terus dirubah kalimatnya dan sebagainya, kemudian hashtagnya itu sehingga lebih menarik. Masuk ke materi Mbak Nat, materi utama. Jadi nanti akan saya share ini next mawon. Nah, ada beberapa. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana menggali potensi bisa melalui tidak melulu menggali potensi melalui riset yang panjang seperti itu. Kita bisa melihat potensi dan sentimen kita di sosial media tadi. Tadi kan tidak butuh waktu lama ya, 5 menit. Dan keywordnya bisa diganti-ganti gitu. Kita lebih kuat di mana gitu. Itu menarik seperti itu. Next, Mbak Nat. Jadi ada visibilitas, keunikan, reputasi Umbul Berintik, umbul terapi ya, satu-satunya umbul terapi di Indonesia itu yang harus di brand, Jadi bisa jadi mungkin nanti lebih terkenal umbul terapi, tapi tidak apa-apa, nanti akan membawa umbul terapi satu-satunya ya di Umbul Berintik, kurang lebih seperti itu. Nanti akan membawa seperti itu. Ya, identitas lokal itu perlu untuk disampaikan ya. Next, mana? Next lagi. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi misalnya sehat asik dulu baru kamu. Nah, ini kan ada 2 premis ya, sehat dan asik. Nah, seperti itu. Sehat asik itu bagaimana? Orang kan kadang sehat, pikirannya ya yang datang untuk orang mencari kesehatan ya bapak-bapak tua, batuk-batuk gitu ya. Oh, astagfirullahaladzim. Batuk-batuk gitu, terus ya nenek-nenek, mungkin banyak orang yang nggak asik gitu. Nah tapi di Umbul Berintik ini kita mencari kesehatan dan asik ya, itu kurang lebih bisa disampaikan. Nah, persuasif, mengesankan, gaya bahasa yang memikat, call to action-nya kuat. Dia dulu, nggak usah ayo datang ke Umbul Berintik, itu kan kalimat yang panjang ya. Umbul Berintik dulu lah, singkat sekali. Tapi maknanya ayo ke sini gitu. Nah itu baru kamu, gaya bahasa yang memikat. Nanti ada pertanyaan lagi, iya mas, nanti kalau bikin kalimat-kalimat seperti itu tuh butuh sekolah yang panjang. Enggak, nanti juga saya kasih triknya lagi. Ada, kita pakai beberapa aplikasi. Sekarang semua sudah disediakan aplikasi, Bapak Ibu. Jadi lebih mudah. Next, Mbak Nat. Nah ini website konten media sosial tadi seperti yang saya sampaikan. Next lagi, mungkin. Nah ini narasi desa inspiratif dan otentik. Seperti cerita-cerita tadi ya, mbah-mbah yang kum-kum dan sebagainya. Itu saya tadi ngobrol sama Mas Derajat, Mas ini kalau misalnya dibuat festival kum-kum, itu menarik juga. Jadi event gitu ya, event menarik itu, event kayak di Dieng itu kan jamasan potong rambut gimbal itu loh. Itu kan sebenarnya ritual budaya, tetapi dikemas wisata. Gitu. Kurang lebih kalau misalnya biasanya orang kum-kum di sini apa malam satu suro gitu ya. Atau sebelumnya kita buat festival, tapi ritualnya tetap kita sakralkan. Tetapi sebelumnya kita buat festival menjelang malam satu suro kum-kum di Umbul Berintik, itu menarik juga beberapa hal. Nah itu bisa menjadi identifikasi cerita, emosi dan pesan copywritingnya itu kuat gitu ya.
ini logis bukan mistis gitu ya, kurang lebih seperti itu hashtagnya ya. Jadi kenapa kok orang setelah kungkum di sini tuh sehat? Nah, ada storytellingnya di sini, kadarnya seperti ini. Jadi kayak edukasi. Kita kemarin ke rumah Asiri itu semacam tertampar gitu nggih, Bapak Ibu, itu luar biasa. Bagaimana suatu edukasi itu ternyata bisa mendatangkan daya tarik wisata sendiri gitu. Nah, itu menarik juga. Nah, dari cerita-cerita seperti ini itu menarik. Next, Mbak Nat. Nah, ini kreativitas lokal, belajar dari jokes, teka-teki, plesetan, pantun tadi itu boleh, bisa ditampilkan sebagai bahan konten. Belajar jokes itu juga menarik. Misalnya jokesnya kalau di sini manggil apa gitu ya. Di Madura misalnya banyak jokes-jokes yang belum dimanfaatkan gitu. Jadi ada jokes itu mudah sekali untuk diingat oleh masyarakat dan call to action-nya kuat. Next, Mbak Nat. Nah, baru setelah ini menggunakan lagi use brand 24 tadi. Setelah dibuat kita kontennya seperti apa lagi, kita gunakan brand 24 tadi misalnya untuk memperkuat bagaimana posisi kita, peningkatan dampak sosialnya seperti apa, impact-nya. Dari pembicaraan itu kan kita bisa cek ya, website apa yang menotis kita, terus sosial media kita kuat di mana dan lain-lain. Kembali ke Mbak Nat, ke Google saja. Kita coba ke yang tadi brand 24 ini tadi. Ini ternyata berintik umbul kesehatan itu lebih dikenalnya umbul berintik, tapi umbul terapinya ternyata kurang begitu kuat ya ternyata di sosial media. Tapi saya baca di pemberitaan itu luar biasa. Detik, Kompas juga sempat mengulas, itu luar biasa. Jadi bahkan kalau kita nanti ini juga bisa lihat dari website itu keluar seperti apa. Nah, sayangnya generasi muda, Bapak Ibu, itu mencari informasinya tidak di platform digital seperti portal-portal Kompas dan lain-lain. Lebih banyak mereka mengakses informasi itu melalui sosmed, melalui Twitter, melalui apa gitu ya. Itu yang perlu. Nah, tadi kita langsung kembali ke bagaimana menciptakan call to action. Coba Mbak Nat di POE. Nah, ini POE ini sebenarnya aplikasi translator, tetapi sangat bisa kita pakai untuk banyak hal ternyata. Jadi tinggal kita masukkan perintahnya. Coba yang saran tagline tadi itu. Saran tagline. Dan depan ini sudah saya buatkan. Oke. Nah, itu naik. Jadi, ini misalnya. Please suggest tagline in bahasa Indonesia with keyword umbul berintik terapi kesehatan. Sudah keluar, Bapak Ibu. Turun. Sembuhkan jiwa, pulihkan tubuh, umbul berintik dan lain-lain. Nah, ini kan bisa. Tinggal nanti dielaborasi lagi dengan keunikan lokal yang ada. Misalnya kata-kata apa? Pak daerah sini kalau manggil misalnya dap dan sebagainya itu ya. Piye dap kabarmu? Ayo, gak kum sik ta kan kayak gitu misalnya, menarik kan dengan hal-hal semacam itu. Nah, relaksasi sempurna, solusi terpadu untuk kesehatan. Nah, misalnya umbul berintik, umbul asik. Nah, kurang lebih seperti itu. Akronim dari asik, please. Nah, ini ketika berkaitan dengan itu bisa keluar asik, alami, sehat, integral, kesejahteraan kurang lebih. Nah, ini agak maksa ya, tapi bisa dirubah. Bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi bahkan sudah jelas. Nah, lebih. Jadi bikin konten tidak sulit ya untuk sekarang ya. Tinggal semacam ini. Cuman ini tidak bisa kita langsung kopas gitu ya. Dari sini langsung kita tetap perlu ada semacam adaptasi dan sebagainya. Bahkan sekarang menggunakan ini untuk kajian-kajian juga bisa seperti itu. Jadi itu sedikit dari kami terkait dengan bagaimana. Nanti materi-materi ini akan kami share, okay, Mas Rosi, terkait dengan hasil kajian tadi dari brand 24. Kemudian bagaimana ini ada tahapan-tahapan ini masih banyak sebenarnya, cuman kita agak terkendala waktu, okay. Bisa nah ini bagaimana copywriting dan copywriter perbedaannya seperti apa. Terus ini ada tahapan-tahapan bagaimana kita membuat copywriting ya Bapak Ibu. Jadi perbedaan copywriting dengan gambar, bagaimana membuat gambar dan tulisan itu lebih smooth dan lain-lain. Ini ada tahapan-tahapan yang bisa Bapak Ibu pakai gitu ya. Kemudian kalau misalnya dirasa perlu untuk advice dari kami, monggo nanti bisa langsung menghubungi kami saja, tidak apa-apa. Kita bisa berdiskusi seperti itu.
Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Monggo.